Assalamualaikum pemirsa, Sobat Sekolah kali ini berjalan-jalan ke Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang cukup terkenal di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini mempunyai beberapa lembaga pendidikan, mulai dari MI, MTS, Madrasah Aliyah, dan juga SMK, dan juga ada pondok pesantren. Pondok pesantren Miftahul Ulum ini berdiri sejak tahun 1964. Pemirsa, seperti apa potensi juga prestasi yang ada di Yayasan Pondok Pesantren ini? Berikut Sobat Sekolah untuk Anda. Pemirsa, pendidikan berkembang begitu pesatnya. Terlebih pendidikan umum dan juga pendidikan yang berafiliasi dengan yayasan dan juga pesantren. Salah satunya adalah pendidikan yang berada di bawah pesantren Miftahul Ulum ini, yang menaungi tak kurang dari 9 sekolah formal, mulai dari Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan juga Madrasah Aliyah serta SMK. Yang menjadi nilai unggul sekolah di bawah pesantren, mereka selain mendapatkan pembelajaran secara umum atau formal sebagaimana sekolah umum lainnya, akan tetapi mereka juga mendapatkan ilmu agama di bawah pesantren yang menaunginya. Di Miftahul Ulum ini, pendidikan Raudhatul Atfal yang berada di lokasi pesantren sendiri ada RA Khadijah 46. Siswa dibiasakan dengan tertib sebelum memulai kegiatan belajar. Mereka dibiasakan dengan bersalaman dulu dengan para gurunya. Melepas sepatu sebelum masuk kelas, dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lainnya, dengan belajar membaca dan menulis Quran dengan metode Umi. Juga diikuti dengan kegiatan bermain sesuai dengan usianya, yang masih harus ceria dengan bermain, karena sesuai usianya yang masih harus diberikan keleluasaan di masa bermainnya. Di sisi lain, untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, para wali siswa yang menunggui anaknya belajar pun ikut mengadakan kegiatan muslimatan sampai anaknya selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim la haula wala malja'a minallahi illa ilaihi la haula wala malja'a minallahi. Ada RA lainnya yang masih berada dalam naungan pesantren ini, seperti RA Al-Batul yang berada di Desa Alas Puluh, Wongsorejo. Letak sekolah memang sudah tersendiri, tidak berada di lingkungan Pondok Miftahul Ulum. Kegiatannya pun selalu diikuti dengan bersalaman dulu sebelum masuk kelas, agar membentuk karakter sesuai dengan visinya, membentuk anak muslim yang kreatif, mandiri, dan berakhlakul kalimah. Membaca Quran metode Umi jadi salah satu ciri khas yang dilakukan. Mereka juga belajar bermain sambil menyanyi dan dibiasakan berpamitan dan mengucap salam pada gurunya saat pulang. Ya pemirsa, saat ini saya berada di depan Madrasah Ibtidaiyah
Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, dan kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Sudawi MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Harus selalu semangat? Alhamdulillah siap semangat. Baik Bapak, beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan dan juga Pengajaran dari seluruh lembaga kecuali Pondok Pesantren yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Wah, Bapak ini tugasnya pasti berat sekali ya Pak ya, tapi tetap harus semangat Pengabdian. dan juga iya siap. Pak, boleh diceritakan sedikit seperti apa Pak pendidikan yang ada di sini dan juga tentang pengajaran yang ada di sini seperti apa? Kita di Pesantren Miftahul Ulum ini kalau pendidikan formalnya itu ada 9. Kalau yang non formal termasuk yang di bawah naungan Kabit Pesantrenan itu ada 4. Jadi kita ada 4 lembaga setingkat TK atau RA, Baik. 2 MI atau SD dan 1 MTS. Terus yang 2 itu SMA satu Madrasah Aliyah, satunya SMK Ibrahimi. Terus kita di pesantren ini untuk yang secara umum kurikulumnya sama dengan lembaga-lembaga yang lain, kita mengikuti kurikulum nasional. Ya. Cuma karena kita di pesantren maka ada kekhasan khusus, kita masukkan program pesantren di dalam pendidikan sekolah atau madrasah. Baik, seperti apa itu Pak mungkin? Untuk yang pendidikan unggulan kitab kurikulumnya itu yang pertama pembelajaran Al-Qur'an. Jadi kita di masing-masing lembaga pendidikan itu untuk pembelajaran Al-Quran kita memakai metode UMI. Metode UMI seperti yang kita lihat ini, itu kita berlakukan di semua lembaga. Jadi setiap hari di 1 jam pertama kita mengaji dulu bersama-sama. Kemudian yang kedua, selain pembelajaran Al-Quran, kita juga ada istilahnya kurikulum terpadu. Jadi untuk yang tidak mondok, kita setelah duhur itu anak-anak yang tidak mondok kita tambah pelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan di pesantren. Terutama yang sedang kita kembangkan sekarang adalah keterampilan baca kitab. Ini menjadi program pokok di pesantren. Jadi untuk mengurangi kesenjangan antara murid yang mondok dan tidak mondok, di lembaga pendidikan juga untuk tahun ini kita tambah pelajaran untuk metode cepat baca kitab Al-Miftah yang dikeluarkan dari Sidogiri. Baik, berarti tidak ada perbedaan ya Pak ya antara yang mondok ataupun yang di lembaga pendidikan. Kita sedang mengupayakan setidaknya kualitas pasti ada perbedaan lah, karena kita yang mondok 24 jam di bawah bimbingan para ustadz dan terutama kiai, jadi paling tidak setidaknya tidak terlalu jauh kualitas begitu. Teori pembelajarannya itu sama. Baik, untuk jam kerjanya sendiri Bapak dari jam berapa? Kalau jam masuk kita di madrasah itu kita masuk mulai jam 6:30 ya. Kita 6:30 itu mulai doa bersama. Setelah itu sampai jam 7 kita mulai pembelajaran. Biasanya sampai jam 8 itu pembelajaran Al-Quran. Setelah itu sampai jam 11:30 itu untuk kurikulum formalnya. Jadi setelah sholat duhur yang tidak mondok lanjut dengan itu tadi formal terpadu. Untuk yang mondok yang tidak full day deh, kita sampai jam 1 sudah pulang. Ada berapa tenaga pendidik Bapak di sini? Untuk yang lembaga formal per hari ini kemarin kita ada 84. Itu untuk guru yang sudah jadi guru tetap yayasan. Sedangkan yang 8 kita kemarin baru merekrut, itu ada guru tidak tetap dan guru mengabdi istilahnya. Untuk guru mengabdi itu adalah santri yang sudah lulus aliyah atau lulus SMK yang sedang kuliah sekarang, tapi yang kuliah di sekitaran Banyuwangi saja, tetapi mereka tetap di pondok. Jadi untuk di luar waktu kuliah kita minta mereka untuk mengabdi di lembaga-lembaga pendidikan. Luar biasa. Bapak, ini saya tadi sudah berjalan-jalan ke Madrasah Ibtidaiyah MI-nya.
saya juga akan berjalan-jalan ke lembaga yang lain nih, Pak. Monggo. Baik. Mungkin terima kasih Bapak atas Ya, waktunya. sama-sama. Ya, semoga sehat selalu, Bapak. Amin, amin. RA lainnya yang masih dalam naungan Miftahul Ulum, yaitu RA Miftahul Ulum yang berada di Dusun Sidomulyo, Desa Alas Buluh, sudah berada di luar lingkungan pondok. Berdiri sejak tahun 2012, RA Miftahul Ulum tetap mengedepankan terwujudnya insan yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, mandiri, melalui pendidikan yang berkualitas dan islami. Sesuai dengan visi sekolah tersebut, sebagaimana RA lainnya, tertib dan disiplin selalu diterapkan saat memasuki sekolah. Bahkan, untuk membentuk karakter yang baik, dimulai dengan berwudu sebelum masuk kelas. Dilanjutkan dengan belajar baik mengenal warna dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab menjadi salah satu pembelajaran yang diberikan selain juga berhitung. Kelebihan dan keunggulan sekolah yang mempunyai basic pesantren dan pendidikan umum menjadikan wali siswa mantap menyekolahkan anaknya karena mereka mendapatkan bekal ilmu seperti pada sekolah pada umumnya dan juga mendapatkan pembelajaran agama sebagai pembentukan akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita, wali murid dari Gerda. Nah, kenapa saya memilih anak saya sekolah di RA Hadijah 46? Karena di sini itu tidak hanya diberi pembelajaran umum saja, namun di sini diajarkan untuk ilmu agama yang kuat. Nah, contohnya mengaji, hafalan surat-surat pendek, hafalan doa-doa sehari-hari, juga diajarkan menulis Arab dan pembelajaran sholat. Nah, sehingga sangat berdampak baik bagi anak didik yang bersekolah di sini. Nah, di sini juga tidak hanya diajarkan oleh pembelajaran saja, namun diajarkan juga berakhlak yang baik. Nah, contoh kecil saja, membuang sampah pada tempatnya, berperilaku sopan santun terhadap ibu guru maupun orang tua. Nah, sehingga sangat berdampak baik bagi anak-anak di rumah maupun di sekolah. Pendidikan selanjutnya yaitu di tingkat Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum maupun Madrasah Diniyah yang ada di lingkup Miftahul Ulum yang berada di Jalan Raya Situbondo 102, Bengkak, Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Mengedepankan pendidikan yang membentuk akhlak mulia dengan selalu memberikan pembelajaran yang disiplin, selalu bersalaman dengan guru-gurunya sebelum masuk kelas, berbaris rapi dan tertib sebelum melakukan pembelajaran, menjadi kegiatan yang selalu ditanamkan sejak dini. Selanjutnya, mereka memulai dengan membaca Al-Quran dengan metode Umi. Selain itu, di tempat terpisah ada juga Madrasah Ibtidaiyah MI Darul Faizin yang berada di Dusun Karangbaru, Desa Alas Buluh. Sekolah ini satu naungan dengan Miftahul Ulum.
Namun tempatnya terpisah dan jalan menuju sekolah tersebut masih terlihat hijau. Dengan suasana khas perbukitan yang indah, dengan suasana pembelajaran yang tertib dan menyenangkan. Serta ada juga ekskul bola voli yang menjadi salah satu kegiatan sekolah tersebut. Bahkan di tempat yang sama ada juga sekolah TK yang bersanding dengan sekolah tersebut. Di tingkat Madrasah Sanawiyah MTS Miftahul Ulum juga diselenggarakan dengan berbagai kegiatan sekolah. Memasuki kelas dengan membaca doa dan istighosah menjadi kegiatan rutinnya, yaitu pembelajaran Al-Quran metode Umi. Dilanjutkan pembelajaran secara umum dengan memasuki lab komputer yang ada di sekolah. Juga kegiatan belajar mengajar di lab IPA dan juga perpustakaan sekolah. Sistem pembelajaran Al-Quran dengan metode Umi memang menjadi acuan di sekolah dan pesantren Miftahul Ulum karena mereka bisa belajar dengan mengulang-ulang, dengan senang dan juga dengan telaten sebagaimana filosofinya ibu atau Umi dalam memberikan tarbiyah diniyah pada putra-putrinya dengan tidak pernah ada kata bosan dan jenuh. Karena pembelajaran dengan telaten layaknya seorang ibu memberikan bimbingan. Pemirsa Sobat Sekolah, kali ini saya bertemu dengan Bapak Haryanto SPDI. Beliau sebagai Kabid Kepesantrenan. Ya, betul. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat pada pagi hari ini dan sangat bahagia bertemu dengan Guru di TV Surabaya. Alhamdulillah. Terima kasih kedatangan. Siap. Bapak selaku Kepala Bidang di Nggih. pesantren YPP Miftahul Ulum. Betul. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa seperti apa kurikulumnya Pak atau metode pembelajarannya seperti apa? Terima kasih Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum yang beralamatkan di Desa Bengkak, Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi. Ini berdiri pada tanggal 24 Maret 1964. Adapun pengasuh pertama adalah beliau Kiai Haji Ahmad Jazari Marzuki. Ya. Beliau itu utusan langsung dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafia Sukorejo. Jadi pada waktu adalah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Alhamdulillah untuk di kepesantrenan pada saat ini sudah luar biasa perkembangan santrinya, yang mana pada saat ini santri yang menimba ilmu di Banin itu sejumlah 118 dan di Banat itu 247. Baik, Banin dan Banat. Okay. Ya, mungkin ada pemirsa yang belum tahu Pak, apa itu Banin dan Banat? Pak? Banin itu istilah di santri adalah santri laki-laki. Oh. Untuk Banat adalah santri perempuan. Itu lebih banyak yang perempuannya. Baik. Kurikulumnya sendiri Pak? Adapun kurikulum yang kami pakai adalah yang pertama kurikulum dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Yang kedua dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafia Sukorejo Situbondo. Untuk di bagian kitab kita mengunggulkan adalah program Al-Miftah lil Ulum. Alhamdulillah di kami sudah punya kader santri bahkan guru yang sudah sertifikat langsung dari Pondok Pesantren Sidogiri itu sebanyak 6 asatid. Bahkan pemangku atau yang diberi amanah oleh pengasuh untuk membidangi kitab ini adalah Gus Ahmad Alif Saiful Arif. Beliau alumni dari Ma'had Ali Pondok Pesantren Sukorejo. Baik.
adakah perbedaan Pak yang menonjol kenapa harus memilih kitab tersebut begitu, dan juga mungkin kurikulum yang Bapak sebutkan tadi? Terima kasih. Kami memilih pengkajian kitab mengikuti program Al-Miftah lil Ulum. Ini karena sudah teruji di Pondok Induk juga. Kami sebagai cabang di Pondok Pesantren Darul Ulum dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ya. Ini kayaknya lebih diterima oleh santri karena sistemnya adalah ceria, bahagia, dan mudah sekali untuk bisa cepat baca kitab. Itu ciri khasnya ya Ciri Pak khasnya untuk Pondok Pesantren kita Miftah Ulum. Dan alhamdulillah di hari Jumat kemarin sudah kita laksanakan tes kenaikan jilid. Alhamdulillah 90% santri kita naik ke jilid 2. Butuh waktu berapa lama Pak biar bisa naik jilid? Sementara yang kita laksanakan itu uji coba pertama hanya membutuhkan kurang lebih 2 bulan. Anak-anak sudah luar biasa dengan yaitu ceria dan bahagia, jadi tidak lagi ada kata bosan dan takut. Gitu. Ya, karena memang itu tadi Pak menyenangkan ya, gitu. jadi justru lebih cepat menyerapnya begitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Bapak sudah menceritakan sedikit tentang pesantren. Saya akan berjalan-jalan lagi ke Yayasan Pondok Pesantren Miftah Ulum. Matur nuwun. Terima kasih. Tidak sebatas RA, MI, dan MTS saja. Ternyata Miftahul Ulum juga memiliki madrasah aliyah atau MA yang dilengkapi dengan lab komputer sesuai dengan tuntutan perkembangan pembelajaran. Selain itu juga ada SMK yang menyelenggarakan pembelajaran multimedia sehingga melengkapi dunia pendidikan yang berada di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini. Pendidikan formal, para siswa dan santri langsung mengikuti kegiatan diniyah, meliputi giat pesantren dan jam tambahan yang merupakan kekhasan dari nilai plus pembelajaran. Di pesantren seperti halnya selalu ditekankan untuk melakukan sholat berjamaah, juga harus mengaji dan melakukan berbagai hafalan. Assalamualaikum Bapak Rudi Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pemirsa Sobat Sekolah, beliau adalah Direktur Pembelajaran Al-Quran dari Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Yang tadi sudah kita dengar bersama di sini menggunakan metode UMI. Nah, kenapa nih Pak Rudi harus memakai UMI? Padahal kan banyak metode yang lain. Kenapa harus memilih UMI? Sebelumnya kita pakai UMI itu sejak tahun 2014. Sebelum itu sudah banyak metode-metode yang kita pakai. Baik. Cuman yang menurut kami
sesuai dengan keinginan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Kita kenal dengan Umi, begitu Pak Kiai juga langsung setuju dengan sistem yang ditawarkan oleh metode Umi itu sendiri. Baik, berarti tidak langsung Umi ya Pak Iya, ya? tidak Sudah langsung. ada trial sebelumnya. Betul. Ya, kenapa Pak memilih Umi? Dari segi mungkin keunggulannya seperti Dari menurut kami yang sangat menarik itu di proses akhir pembelajarannya. Karena di situ ada munakosah dan juga ujian terbuka atau uji publik. Jadi kalau di tingkat kuliah itu harus S3 baru ada uji publik atau ujian terbuka. Jadi untuk anak-anak di sini mulai dari RA, MI, MTS sampai SMK itu ketika sudah selesai ujian akhir ada uji publik. Jadi itu diuji oleh masyarakat yang hadir pada waktu itu. begitu. Diuji tentang Al-Qur'annya tentu. Langsung diuji begitu Langsung ya, diuji Pak? langsung. Setiap tahun kita selalu mengadakan itu sebagai bukti bahwa pembelajaran Al-Qur'an metode Umi ya ini hasilnya seperti itu. Oke. Jadi langsung menunjukkan hasilnya kepada wali murid dan masyarakat yang hadir pada waktu itu. Oke. Adakah perbedaan yang menonjol Pak metode Umi dengan metode yang lainnya yang sudah digunakan di sini? Kalau masalah perbedaan sebenarnya tidak terlalu ini ya. Karena tujuannya sama, bagaimana mengajarkan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Mungkin di sistem saja yang ada perbedaan dari berbagai macam metode yang pernah kita jalani itu. Oke, seperti apa Pak sistemnya? Kalau sistemnya di Umi itu salah satu tidak memperjualbelikan buku di luar sana. Artinya buku ngaji itu memang khusus untuk pengguna Umi saja, tidak dijual bebas semacam metode-metode yang lain. Seperti itu. Itu salah satu yang tidak bisa dibeli di luar. Baik, berarti ada ciri khas sendiri ya Pak Ciri ya? khas sendiri. Harus beli di tempat yang memang menggunakan Umi. seperti di Banyuwangi sendiri, kita yang melayani untuk lembaga-lembaga lain yang mau beli buku Umi. Itu pun dengan catatan sudah dapat rekom dari Umi Foundation Surabaya. Sebelum kita melakukan uji publik atau munakosah tadi, itu ada tahap-tahap Pak yang harus Ya, yang jelas ya. dilaksanakan. Tahapannya kita di pagi hari sebelum memulai pembelajaran yang umum itu diwajibkan oleh pengasuh untuk ngaji dulu. Mengaji di awal pembelajaran. Jadi semua lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum mulai jam 7 sampai jam 8 itu wajib ngaji dulu. Tentunya dengan memakai metode Umi. Dan dibagi satu guru banding 13 maksimal. Jadi muridnya 13. Jadi satu guru muridnya 13. Di semua lembaga seperti itu. Oke. Ada jilidnya ya Pak? Ya, jilid. Kalau jilidnya itu dari jilid 1, malah kalau yang di RA, umpama anak-anak belum pernah mengenal Al-Qur'an sama sekali, itu ada jilid pra anak. Khusus yang hanya satu huruf saja. Jadi ada jilid 1, 2 sampai 6, ada jilid Ghoroibul Quran sama tajwid dasar. Oke. Itu yang diujikan juga ketika uji publik. Baik, terima kasih Pak Rudi Nggih, atas sama-sama. waktunya. Nggih. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Untuk memberikan bekal kepada para santri dan siswa supaya bisa berkompetensi di masyarakat luas. Para santri juga dibekali dengan keterampilan berbahasa Inggris, berpidato, berlatih kaligrafi, memasak, menjahit, make up, latihan hadrah, juga memiliki perpustakaan yang representatif, serta juga memiliki sarana kesehatan semacam UKS, juga berlatih jurnalistik dan podcast.
Sobat Sekolah, saya sudah berada di depan Villa Masya Allah ya, bersama pengasuh langsung dari Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat nggih. Pak Yai mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sejarah daripada Yayasan Miftahul Ulum itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan kru dari JTV Banyuwangi ya, dalam acara Sobo Sekolah ya. Siap. Alhamdulillah di hari ini berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Mudah-mudahan ini akan membawa barokah untuk kita semua, lebih khusus untuk Miftahul Ulum. Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini berdiri sejak tahun 1964. Baik. Jadi pendirinya itu pertama langsung muassisnya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Beliau juga pengasuh pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Beliau langsung yang menerima amanah, menerima wakaf ini dari Haji Aisyah namanya, dari almarhum Haji Aisyah langsung ke Kiai As'ad. Dan Kiai As'ad ini mempercayakan amanah ini ke abah saya kebetulan. Abah saya itu dibawa dari Madura, dari Sampang tepatnya, dengan beliau, terus dibawa ke Bengka, dikawinkan dengan orang Bengka, terus diberi amanah untuk mendirikan Miftahul Ulum. Yang saya masih sehat sampai sekarang, Abah? Sudah wafat tahun 2009. Nggih, tahun itu mungkin masih belum berdiri sekolah, ya, masih pendidikan kayak pendidikan langgar gitu ya, surau gitu ya. Anak ngaji pulang, ada yang bermalam. Kayaknya beberapa tahun kemudian, tepatnya itu tahun sekitar 67, itu baru berdiri sekolah, berbentuk sekolah madrasah gitu. Terus itu menjadi cikal bakal berdirinya madrasah ibtidaiyah. Sampai sekarang madrasah ibtidaiyah Miftahul Ulum. Berarti dari Abah dulu ya? Iya, dari Abah. Pak Yai. Terus kalau boleh tahu mungkin dulu Abah pernah cerita muridnya pertama kali ada berapa itu Pak Yai? Sebenarnya setiap tahunnya bervariasi, kayaknya tidak, karena memang masih waktu itu belum ada sistem pendaftaran seperti sekarang, ya tidak formal. Jadi anak datang itu mau ngaji ya silakan. Gitu ya. Ada nanti pulang itu ya sudah selesai pulang gitu aja. Jadi sistemnya masih tradisional gitu ya. Sampai baru tahun 70-an itu baru ada formal. Terus itu baru pakai ini sistem penerimaan santri barunya, murid barunya itu baru tercatat gitu. Iya. Kalau Pak Yai sendiri dari tahun berapa pengasuh pondok? Saya setelah Abah wafat tahun 2009. Oh begitu. Ya, 2009 baru melanjutkan. Waktu itu lembaga pendidikan sudah ada MI itu yang pertama, tahun 67-an itu berdiri di anunya. Terus baru 8384 itu berdiri Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum. Baru setelah itu tahun 90 itu berdiri RA, Rawdatul Atfal itu. Terus baru 92 itu berdiri Madrasah Aliyah. Jadi bersama dengan itu juga kita berdiri Madrasah Diniyah Ranting, resmi Ranting, cabang dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Dengan nomor rantingnya itu nomor 5, jadi agak awal ya, agak tahun 92-an itu. Jadi warisan kepada saya, jadi amanah itu ya hanya 5 lembaga ini tahun 2009. Jadi ada MI, MTS, RA, MA dan Madrasah Diniyah, 5 lembaga. Alhamdulillah sejak tahun 2009 kita sudah mengembangkan
itu kita berdiri ada cabang RA Al-Batul di Alas Bulu, ada TK Islam di Pal 4 itu ya di Alas Bulu Barat. Nah, terus berkembang ada SMK di sini, ada MI Darul Faizin itu cabang kami juga. Terus berdiri TPQ kita formalkan itu deh. Akhirnya sampai sekarang ada 12 lembaga semua. 12 lembaga. Iya, awalnya Total dari 12 lembaga itu ada berapa santri? jumlah santrinya. Iya. Kalau tepatnya Ribuan pastinya ya. kalau kisarannya itu ya sekitar 1.500 lah. Kalau semua lembaga itu. Dari yang TK sampai aliyah itu. Iya. Ini sehari-harinya Pak Kiai di sini ya Pak Kiai. Katanya Iya, tadi Pak. ada salah satu ustadz yang bilang memang vilanya berhadapan dengan Pondok Putra Iya. gitu biar bisa berhadapan langsung gitu ya. Jadi Pak biar Kiai. bisa ada waskat gitu, Oh, pengawasan melekat. Geng. Jadi kita kan kalau di pondok itu guru itu bukan hanya ngajar, bukan hanya mendidik, tapi kita langsung membimbing. Baik. Jadi kita seakan-akan sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat itu jadi berbaur gitu, hidup Iya, bersama. Tidak gitu ada ya. kesenjangan. Nah, tidak ada sekalipun. kesenjangan. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang sejarah daripada Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang struktur organisasi daripada yayasan ini, Pak Yai. Kita menganut sistem bersama ya, artinya tidak ada yang sebagai puncak pimpinan. Nah, itu. Iya. Jadi saya langsung pakai majelis keluarga istilahnya. Jadi semua keputusan itu tertinggi ada di majelis keluarga ini. Nah, saya sebagai pengasuh itu melaksanakan apa keputusan majelis keluarga. Di majelis keluarga itu ya semua anak mantu dari abah saya. Jadi kita saudara ada 4, berarti mantunya ada 4. Nah, sementara mungkin nanti nambah mantunya. Gitu ya, Pak. Iya, Nah, jadi dari ini forum ini namanya majelis keluarga. Ini yang menentukan. Justru yang menentukan dari majelis Iya, ini, Pak majelis Yai, yang ini. menjalankan. Saya melaksanakan. Gitu. Nanti itu dibagi. Saya sebagai ketua umum gitu ya. Itu artinya melaksanakan amanah dari majelis keluarga ini setelah semuanya. Tapi nanti saya bagi lagi karena di bawah saya saudara saya itu ada ketua 1, adik saya itu bagian khusus pendidikan nanti ya. Ada kakak saya itu Asadi itu khusus bagian sarana prasarana. Nah, terus ada adik saya yang satunya paling kecil itu Taufik. Nah, itu khusus menangani santri ke pesantrenan. Berarti ada ketua 1, 2, dan 3. Iya, ya. Sudah dengan jabatannya masing-masing. Gitu, Ya, Pak Yai, sebenarnya saya masih betah duduk di sini karena anginnya juga sepoi-sepoi. Tapi saya juga ingin berjalan-jalan ini ke 12 lembaga yang Pak Yai punya. Matur nuwun atas waktunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Koperasi yang ada di Ponpes ini yaitu Koperasi Ar-Ruhama. Dan juga unit usaha lainnya juga ada di Miftahul Ulum ini. Seperti juga cetak digital yang diwadahi dalam Santri Digital Printing atau 3DP. Selain itu, untuk para alumninya, mereka diwadahi dalam Iksamo, yaitu Ikatan Silaturahim Santri Alumni Miftahul Ulum yang secara periodik selalu menyelenggarakan pertemuan dan berbagai kegiatan. Pemirsa sebuah sekolah, di tengah-tengah perjalanan saya ke YPP Miftahul Ulum, saya berkunjung ke kantor Iksamu yang juga berdekatan dengan YPP Miftahul Ulum, dan saya bertemu dengan Bapak Tohari. Assalamualaikum Pak Tohari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat ya Pak. Amin. Amin. Ya, beliau adalah ketua dari Iksamu, yakni Ikatan Santri, Alumni simpatisan dari Miftahul Miftahul Ulum. Bapak, sejak kapan ini Pak berdiri Pak Iksamu ini? Iksamu sejak
2007. 2007 sampai sekarang. Sampai Sudah sekarang. berapa orang Pak yang mengikuti Sudah organisasi ini? lebih 1000 sih. 1000? Iya, lebih 1000. Sudah beberapa generasi ini yang jadi ketua itu. Baik, Jadi ada 4 generasi. 4 generasi. Jenengan yang keempat ya Pak? Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Sobat Sekolah Pak, Oh. kegiatan dari Iksamu sendiri itu Oke, seperti oke. apa sih Pak? Oke. Fungsinya dan sebagainya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya sebagai warahmatullahi Ketua wabarakatuh. Iksamu Pusat, di mana ini adalah merangkul semua alumni dan juga santri, juga simpatisan Miftahul Ulum. Yang kegiatannya adalah untuk terutama untuk membantu kegiatan pesantren Miftahul Ulum. Seperti contohnya adalah kegiatan puja dan baca, pulang berjamaah santri dan juga balik berjamaah santri, itu semuanya di-handle oleh Iksamu gitu. Oke. Sehingga pesantren itu ya merasa apa ya, mudah lah untuk adanya, dan juga dampaknya ke masyarakat itu para wali santri juga lebih senang, dan juga akhirnya dengan adanya puja dan juga baca itu peningkatan santri yang ke Miftahul Ulum ini semakin meningkat. Begitu. Kemudian kalau ini Iksamu itu ada beberapa cabang itu. Oh, Ya. iya. Di sini adalah pusatnya. Kemudian di per daerah itu ada cabang-cabangnya. Contohnya di Bali. Oh, di Bali. Di Bali ya. Kemudian kalau di daerah Banyuwangi ini di Kalipuro, Lerak, kemudian juga Lusan, Lulusan. Bang Sering sini, terus ke Sumur, kemudian juga Alas Bulu, Palempat sana juga ada. Banyak ya Pak ya? Iya, Sorja setiap daerah itu adalah ada cabangnya untuk Iksamu, di mana itu pertemuan rutinnya ya ada yang setiap minggu sekali. Nah, kalau di sini di pusat ini pertemuan rutinnya itu setiap 2 minggu sekali, setiap malam Senin. Yang dimana itu di setiap pertemuan ya membahas bagaimana pesantren Miftahul Ulum ke depan ini lebih baik dan lebih maju. Baik. Gitu. Berarti ada kontribusi tersendiri untuk Miftahul Oh, Ulum iya. juga ya Pak ya? Iya. Ini bentuk pengabdian atau seperti apa Pak? Iya, pengertian ini. Pengabdian ya Pak ya? Iya. Jadi setelah lulus dari Miftahul Ulum tidak pisah begitu ya Pak? Iya, gitu. Namun ada Diikat wadahnya, gitu, iya. diikat. Jadi tetap seduluran begitu Iya. ya Pak? Jika selain itu kegiatan-kegiatan keagamaan di pesantren Miftahul Ulum ini seperti pengajian maulid, kemudian juga ada haul pengasuh utamanya, Ya. itu juga adalah lewat wadah Iksamu, sehingga bisa mudah lah dalam mengkoordinir teman-teman dan juga adalah dalam ya cari dana dan lain sebagainya. Ya, memasarkan begitu memasarkan ya, Pak? Miftahul Ulum begitu. Juga adalah di dalam PBBB itu, PBDB Oh iya, dalam penerimaan siswa baru dan santri ya. baru. Itu di sana itu para teman-teman alumni yang semua yang tercakup di dalam Iksamu ini ya bergerak di sana gitu. Nah, sehingga banyak dikenal oleh masyarakat. Termasuk berperan penting juga ya Pak Iya, ya? begitu. Bahkan paling penting Pak, Paling penting karena itu. biasanya ke pelosok-pelosok begitu ya Pak, Iya, memperkenalkan Miftahul Ulum seperti apa. Iya, Wah, gitu. luar biasa. Alhamdulillah ini dengan adanya Iksamu. Semoga organisasi Iksamu tetap jaya Pak ke depan Amin, dan juga amin, semakin banyak Amin. yang bergabung bersama Iksamu. Amin. Terima kasih Pak Iya, Tahari iya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, tadi kita sudah berjalan-jalan di beberapa lembaga pendidikan di bawah Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, dari mulai Raudatul Atfal yang setara dengan TK sampai ke Pondok Pesantren. Mudah-mudahan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan
di tingkat selanjutnya. Akhirnya saya Mbak Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sobo Sekolah episode selanjutnya.